puji syukur. Marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berjumpa pada acara silaturahim dan sosialisasi pelaksanaan pembelajaran semester kedua SD Al Baitul Amin Full Day School Jember secara daring. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau senantiasa kita nantikan kelak di yaumil kiamah. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yang pertama yakni pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua sambutan, dan acara yang ketiga penjelasan teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka semester kedua SD Al Baitul Amin Full Day School Jember, dan diakhiri dengan doa dan penutup. Dengan senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadini abi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Al Baitul Amin Full Day School Jember, yang terhormat Ustadz Muzaki Hidayat SAG MM. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Al Baitul Amin Jember, yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid SD Al Baitul Amin Jember. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021, bertepatan dengan Hari Ibu. Halo para ibu semuanya. Halo para ibu semuanya. Para ibu tolong angkat tangan semuanya. Semoga Allah memberkahi ibu-ibu semua, baik ibu-ibu guru maupun ibu wali murid semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita dapat menyelenggarakan meeting secara daring, dan sebetulnya idealnya kita bertemu di sekolah sehingga bisa lebih leluasa untuk dapat bermuwajahah melaksanakan tanggung jawab kita bersama. Guru melaporkan tentang kegiatan belajar mengajar selama ini, dan ibu serta Bapak wali murid dapat memberikan penjelasan tentang kegiatan siswa di rumah. Pada hari ini
oleh karena pandemi masih belum membolehkan kita semua untuk dapat hadir secara langsung dengan jumlah yang besar, maka tanpa mengurangi rasa hormat kami pada hari ini, kami akan menjelaskan tentang kegiatan belajar mengajar selama 1 semester, utamanya kelas 1 dan kelas 2 yang selama ini masih belum full dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini dapat memuaskan kita semua, sehingga pada pelaksanaan pertemuan tatap muka yang akan dilaksanakan di semester 2 lebih mantap lagi, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu wali murid semuanya yang kami hormati, sudah 1 semester kita menghabiskan waktu, dan tentu PTMT yang sudah dilaksanakan di semester 1 tentu masih belum memenuhi keinginan kita semua untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Insya Allah pada semester 2 yang akan datang, setelah kita melakukan polling, melakukan jajak pendapat kepada wali murid semua, ternyata mayoritas Bapak Ibu wali murid menginginkan di semester 2 dilaksanakan pertemuan tatap muka full day school, mulai jam 7.30 sampai dengan jam 16.30. Nah, tentu bagi kami ini merupakan kabar gembira, karena bagi Bapak dan Ibu guru tentu keinginan bertemu dengan para siswanya, para muridnya adalah keinginan besar, hasrat bagi guru, sehingga dapat dengan mudah dapat menyampaikan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai keilmuan kepada siswa kita tanpa ada penghalang, tanpa ada hijab, tanpa melalui online. Dan ini adalah hal yang ideal sebetulnya untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun demikian, kita semua tentu masih menyadari bahwa kegiatan kita, situasi yang masih belum dikatakan normal betul pada hari ini, tentu kita semua harus dapat menahan diri, sehingga walaupun keinginan besar mayoritas wali murid menginginkan full day, dari jajak pendapat yang kami berikan kepada Bapak Ibu wali murid, biasanya kalau ada 89% Bapak Ibu wali murid menginginkan full day school dilaksanakan di sekolah. Saya tahu Bapak Ibu wali murid sangat sibuk di rumah. Walaupun tidak sibuk, tentu pelajaran yang sudah berlangsung dilaksanakan di rumah tentu sudah menyita waktu kita. Tidak semua wali murid adalah guru, saya tahu itu. Karenanya kami mohon maaf manakala selama ini telah menyibukkan Bapak Ibu wali murid untuk dapat mendampingi putra-putrinya di rumah, dan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada semester 2 yang akan datang, insya Allah tanggal 3 Januari tahun 2022 kita akan mencoba untuk melaksanakan pelajaran di sekolah. Tentu saja ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama, kepada siswa yang sudah berusia 12 tahun ke atas wajib vaksin. Wajib vaksin dan menunjukkan bukti vaksinasinya kepada Bapak Ibu wali kelas. Karena itu menjadi syarat bagi kita untuk dapat melaksanakan PTM nanti, dan itu diminta oleh Dignas. Nah, bagaimana dengan yang di bawah itu? Kalau sudah ada vaksinnya, monggo disilakan. Karena kami kemarin mulai 2 minggu yang lalu kami tanya-tanya di wilayah Kabupaten Jember itu belum
belum ada vaksinnya, sehingga menyulitkan kami untuk dapat menghimbau kepada Bapak Ibu wali murid melaksanakan vaksinasi terhadap para putra-putrinya yang masih di bawah 12. Tapi yang berusia 12 sudah ada, monggo dipersilakan. Sehingga proses pelaksanaan PTM nanti senantiasa telah memenuhi syarat, dan tentu juga di sekolah harus juga tetap memenuhi syarat. Karena nanti waktunya juga akan diatur menjadi 2 termen, yakni jam 7.30 sampai dengan jam 11. Kemudian sesi kedua nanti akan diatur jam 12 sampai dengan jam 3.30. Nah, tentu bagi kita nanti akan bertanya gimana, apakah ada rolling yang pagi nanti bisa siang, yang siang nanti akan dilaksanakan pagi hari. Tentu Bapak Ibu sekalian semua akan merasakan hal yang sama. Karena itu kami mohon maaf manakala nanti tetap menyibukkan Bapak Ibu mengantar siswa, mengantar putra-putrinya ke sekolah jam 7.30, nanti dijemput jam 11. Nah, bagi yang lainnya nanti mengantarkannya jam 12. Jangan jam 12, jam 12 kurang seperempat sudah di sekolah. Nah, sehingga sholat zuhurnya bisa di rumah. Sehingga nanti sholat asarnya di sekolah. Bagi yang pagi sholat duha di sekolah, kemudian sholat zuhur di rumah. Bagi yang siang nanti sholat zuhurnya di rumah, sholat asarnya di sekolah. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Wakakurikulum tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu tetap bersabar karena ini merupakan tahapan untuk full day. Ada yang bertanya, kenapa Pak kok tidak langsung full jam 7.30 sampai jam 16.30? Belum bisa Bapak Ibu sekalian, kami juga bisa tahu diri. Sekarang sekolah kita ini di alun-alun, tentu juga akan menjadi perhatian besar bagi para Bapak dan Ibu yang lewat di alun-alun. Ini kok sekolah sudah full day, padahal situasinya ya belum pulih benar, belum dinyatakan pulih sepenuhnya. Namun demikian, kita berharap situasi yang akan datang akan semakin membaik dan kita semua dapat mengantarkan putra-putri kita ke sekolah. Karena saya yakin selama 2 tahun telah terjadi penurunan mutu dan kualitas pendidikan. Yang paling kami rasakan adalah pembelajaran Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Jika tidak segera bertemu dengan gurunya, saya khawatir nanti pada proses selanjutnya di kelas 3, kelas 4, dan proses kelas 5 sampai kelas 6 akan terjadi penurunan mutu. Sehingga kami berharap di semester 2 yang akan datang, mari kita bersama-sama menjaga diri. Mari kita berikhtiar untuk selalu menjaga prokes dan juga manakala waktunya belajar, mari kita bersama-sama memakai masker dan semacamnya. Di sekolah kami akan jaga itu, dan Bapak Ibu semuanya sudah komitmen, Bapak Ibu guru semua sudah komitmen untuk menjaga itu. Tentu juga wali murid harus komitmen, kita jaga bersama-sama sehingga proses pelaksanaan pertemuan tatap muka yang akan dilaksanakan pada semester 2 yang akan datang berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga terkait dengan seragam. Seragam Bapak Ibu tidak perlu terlalu dirisaukan dulu. Yang ada saja dipakai. Jika masih ada yang terutama kelas 1 sama kelas 2 pasti masih muat, dipakai. Kelas 3, 4, 5, 6 yang tidak muat, tidak usah risau, pakai baju muslim, pakai baju yang pantas. Karena kita sekarang masih proses menuju masa normal, maka persoalan seragam itu nomor 27. Nah, yang ada saja dipakai sehingga Bapak Ibu tidak terlalu merisaukan itu. Yang terpenting sekarang pertemukan siswa dengan gurunya. Saya ulangi, pertemukan siswa dengan gurunya. Bertemunya siswa dengan guru, laksana ikan dengan airnya. Ikan tidak bisa hidup tanpa air, dan air pun
tidak akan berguna kalau tidak ada ikannya, kurang berguna. Nah, sehingga kami berharap pada proses PTM yang akan datang, walaupun terbatas hanya 3 jam di sekolah, mudah-mudahan sudah lebih bermakna daripada daring terus, online terus, kemudian masuk hanya 2 hari dalam sebulan, dalam seminggu. Insya Allah kalau tiap hari bertemu dengan gurunya, kami yakin akan lebih baik daripada hanya daring terus, online terus, dan 2 hari dalam seminggu. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menyiratkan makna bagi kita semua untuk dapat berikhtiar dan kemudian berdoa pada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari corona, dijauhkan dari pandemi ini, sehingga bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan tertib, belajar dengan rasa gembira, bertemu dengan teman dan bertemu dengan guru-gurunya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian tentang rapotan. Rapot sebetulnya Bapak Ibu sekalian akan diberikan pada bulan Desember ini. Namun kemarin masih simpang siur informasi dari Kemendikbudristek, kemudian informasi dari pemerintah pusat di bulan Desember ini tidak boleh kemana-mana, kemudian juga guru tetap masuk, kemudian tidak boleh ketemu dan semacamnya. Nah, ini menyebabkan rasa kekhawatiran kami bagaimana dengan Bapak Ibu wali murid yang akan mengambil rapotnya, sehingga tidak bisa kami cantumkan di surat edaran, dan kami tetap menunggu. Ternyata belakangan ini ada anggaran level 3 tidak jadi, dan kami sudah melaksanakan rapat kerja kemarin dengan Bapak dan Ibu Guru bahwa rapot akan diberikan pada tanggal 8 Januari tahun 2022. Mudah-mudahan rapotnya semuanya bagus, nggih. Rapotnya semuanya dapat memuaskan. Rapotnya semua dapat memberikan inspirasi bagi kita bahwa anak kita semua adalah makhluk Allah yang sempurna. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dapat memberikan informasi yang memadai, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat kembali beraktivitas dan tidak lagi bertanya kapan rapotan, dan rapotnya sekarang masih diolah, diprint, ditandatangani, distempel, kemudian akan diberikan kepada Bapak Ibu pada tanggal 8 Januari yang akan datang. Tentang teknik pengambilannya akan diatur oleh Wakakurikulum yang akan disampaikan setelah ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu pemaparan teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa new normal yang akan dimulai pada semester kedua di SD Al-Baitul Amin Full Day School Jember, yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Kurikulum kepada yang terhormat Ibu Siti Masitoh SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, beserta Bapak Ibu Wali Murid yang ada di rumah, yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi meskipun melalui daring. Semoga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, secara singkat berikut ini akan kami paparkan untuk kegiatan belajar di semester 2. Yang pertama,
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkoordinasi bersama kami selama semester 1 kemarin, sehingga kegiatan pembelajaran di semester 1 dapat berjalan dengan lancar. Meskipun ada beberapa catatan kecil yang perlu kita benahi di semester 2 nanti. Kepada Bapak Ibu yang mungkin kemarin terkendala komunikasi maupun pendampingan dengan Ananda di rumah, nanti mari kita perbaiki lagi di semester 2, kita tingkatkan lagi komunikasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Yang berikutnya, sebelum saya paparkan, kami ucapkan selamat Hari Ibu pada ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu di rumah adalah bunda-bunda yang hebat, yang sudah mendampingi putra-putri kita semuanya. Semoga bisa mencetak generasi Islam ke depannya yang handal. Dan orang tua ayah juga, termasuk ayah-ayah yang hebat juga, yang juga sudah berkolaborasi dengan kita semuanya dalam mensukseskan dan juga mencetak generasi-generasi Islam yang handal. Baik, Bapak Ibu, kami sampaikan untuk informasi kegiatan di semester 2. Yang pertama, mohon jadwalnya bisa di-share. Langsung ya, kami berikan contoh jadwal yang akan kita sampaikan, yang akan kita laksanakan di semester 2. Kelihatan Bapak Ibu dari rumah ya? Ya, semoga kelihatan, agak dibesarkan lagi, bisa Bapak? Ya. Itu adalah contoh untuk kegiatan belajar kita di semester 2. Untuk kegiatan belajar di semester 2 akan dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama mulai pukul 07.30 sampai 11. Kemudian shift kedua pukul 12 sampai 15.30. Kita akan masuk mulai hari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Sabtu Ananda bisa belajar di rumah, ya. Kemudian untuk shift 1 Ananda akan kita bimbing untuk sholat duhanya. Sedangkan di shift kedua Ananda akan kita bimbing sholat asarnya, ya. Jadi pembelajaran di shift pertama itu dimulai pukul 8 sampai 11, sedangkan 07.30 sampai 088 adalah bimbingan sholat duha. Sedangkan di shift kedua, ya, pada pukul 12.00 sampai 15.00 adalah kegiatan belajar, kemudian 15.00 sampai 15.30 adalah bimbingan sholat asar, ya. Jadi untuk sholat zuhurnya Ananda bisa melaksanakan di rumah, ya. Jadi itu contoh jadwalnya. Itu untuk yang shift kedua, ya, sudah tertera jamnya. Ya, Bapak Ibu bisa lebih dicermati lagi jadwalnya. Ya, itu. Nanti akan kami sampaikan bersama surat pemberitahuan untuk jadwalnya, Bapak Ibu. Baik. Untuk kegiatan belajar, Ananda mohon membawa bekal dari rumah, ya, karena kita tidak menyediakan waktu istirahat di sekolah. Kemudian kita juga tidak menyediakan aktivitas kantin, dan pulangnya mohon Ananda tetap dalam pendampingan orang tua. Ketika pulang sekolah, ini sebagian kemarin ada yang beli-beli di luar, ya, jadi itu sudah di luar tanggung jawab kami karena anak-anak sudah di jadwal itu sudah jadwal pulang, jadi mohon langsung dijemput, ya. Jadi nanti untuk pulang perginya mohon datang ke sekolah dan pulang mohon dijemput dan diantar tepat waktu. Baik, berikutnya untuk Ananda kelas 3 sampai kelas 6 yang putri mohon membawa mukena, ya. Berikutnya khusus hari Jumat nanti akan kita kurangi sehingga sebelum jam 11 nanti Ananda sudah bisa pulang, sehingga ayah ya,
Yang Jumatan nanti tidak terkendala dengan waktu Jumatan, ya. Jadi nanti kita atur waktunya. Baik, berikutnya untuk agenda di rumah, Bapak Ibu mohon tetap dikontrol, ya. Pendampingan sholat di rumah mohon terus tetap dilaksanakan. Jadi kita tetap berkolaborasi. Yang ada di sekolah kita yang akan kontrol untuk kegiatan ibadahnya, sedangkan yang ada di rumah adalah orang tua. Ya, itu kemudian membawa cadangan masker. Ya, maskernya mohon Ananda dibawakan cadangannya karena kemarin terjadi misalkan ada yang kotor atau putus talinya, ya, sehingga punya cadangan sendiri. Itu Bapak Ibu untuk informasi kegiatan belajar di semester 2. Berikutnya untuk Bapak Ibu, mari kita terus ini ya, ngontrol yang ada di grup masing-masing. Catatannya kemarin di semester 1 ada dari sebagian kita yang belum mengontrol di grup kelas masing-masing sehingga tertinggal informasi. Jadi nanti di semester 2 mari kita cek terus informasi-informasi yang penting, mari kita simpan. Jadi tidak harus langsung dihapus, sehingga kita tertinggal beberapa informasi. Nanti apabila ada hal-hal yang kurang jelas di kegiatan kelas masing-masing, bisa berkomunikasi dengan guru kelas masing-masing. Bapak Ibu, sementara itu untuk penjelasan kegiatan belajar di semester 2, mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk kedepannya, untuk kerjasama, kolaborasi, mari terus kita tetap tingkatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya kami buka seksi dialog tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan, kami persilakan. Mohon disebutkan nama siswanya dan kelasnya. Suaranya di-on-kan ya, mohon di-on-kan. Yang ingin bertanya mohon suaranya di-on-kan. Dihidupkan. Di-unmute. Oke. Yang dari chat ada pertanyaan, Pak. Bagaimana pembagian kelasnya? Ya, itu takon iki serius. Ada namanya? Dari wali murid Ananda Naura kelas 3A. Baik Ibu ya. Untuk pembagian kelasnya nanti begini. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu nanti kita jadwalkan masuk semuanya, ya. Kita bagi kelas, misalkan kelas 1A, nanti absen 1 sampai 14 masuk shift pagi untuk minggu ini, ya. Untuk nomor absen 15 sampai 28 nanti masuk shift kedua. Nah, nanti kita akan terus bergantian. Misalkan minggu depan gantian yang shift kedua tadi masuk di shift pagi, sedangkan shift pagi masuk di shift sore, seperti itu. Jadi kelasnya tetap kelas 1A, ya, kelas 1A nanti kita langsung bagi separuh, tidak seperti kemarin 1A langsung bisa masuk pagi semuanya, ada 1A1, 1A2, tidak seperti kemarin. Tetapi sekarang kita langsung masuk semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan cara dibagi menjadi 2. Seperti itu, Ibu. Sudah jelas? Ibu.
Mohon izin, Bapak Ibu. Boleh Ya, bertanya? jelas. Sudah kita. Oke, silakan Bapak. Oke. Dengan Hendra, ayah dari Mohon Ananda maaf, Winnie. volumenya kurang keras. Oke, bentar. Halo, bisa terdengar? Halo, mohon maaf, lagi di jalan. Ini suaranya masih di mute ya. Ya Bapak, mohon diulangi. Satu sampai dengan 12. Sip. 1. Sudah pertama Mohon masuk izin ya Pak, mau tanya. jam 12. Itu nanti gantian di depan. Nanti. Yang Bapak tadi Dari mohon Hendra. disebutkan Halo, nama dari siswanya. Hendra. Dari Hendra Ananda Winnie, kelas 2 C. Ya, silakan. Ya, mohon izin bertanya terkait dengan penjemputan anak. Mohon izin, PKL yang ada di depan sekolah itu apakah bisa lebih ditertibkan lagi? Karena bagi kami atau Bapak Ibu yang lain yang menggunakan kendaraan roda 4 itu juga merasa kesulitan ketika kita mencari tempat parkir. Artinya kalau di depan sekolah itu ada PKL, maka kita parkirnya lebih jauh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran, ini mohon dapatnya ada respon ketika Bapak Ibu wali murid itu menanyakan perkembangan atau adakah kekurangan dari siswa-siswi kita sehingga kita bisa memberikan tambahan informasi atau tambahan pengetahuan di rumah. Jadi mohon baiknya Bapak Ibu guru untuk memberikan respon baik itu via WA atau apapun sejenisnya sehingga kita bisa dapat memberikan tambahan di rumah. Jadi kalau seandainya tidak ada respon dari Bapak Ibu guru, kita juga bertanya, kasihan Bapak Ibu yang menjadi guru tetapnya di kelasnya. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, Hendra, ayah Anda dari Winnie. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Disilakan untuk ditanggapi. Terima kasih Bapak. Yang pertama, saya akan menjawab yang pertama tentang PKL di depan sekolah. Ini sudah menjadi masalah yang sangat lama Bapak Ibu. Jadi sejak sekolah ini berdiri tahun 1997, sebelum sekolah ini berdiri sudah ada PKL di depan itu Pak. Sehingga kita itu sulit sekali berkoordinasi dengan PKL karena sedangkan kita Satpol PP saja yang tiap hari kadang-kadang ingin menertibkan itu dilawan Bapak. Karena alasan mereka mencari nafkah, mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Jalan di depan sekolah itu adalah jalan umum, bukan milik sekolah, sehingga kami tidak bisa untuk menertibkan itu. Lain halnya dengan kalau di SD Al-Fatul Amin 2 itu masuk di dalam, kemudian tidak terjangkau keluar. Walaupun yang jualan di luar karena agak jauh sehingga tidak bisa terjangkau. Jadi itu Bapak, tapi sedapat mungkin
kami akan selalu koordinasi dengan Satpol PP bagaimana caranya supaya di alun-alun itu tidak ada orang jual. Nah, ini sulit Bapak ya. Karenanya untuk parkir itu kami sarankan untuk di depan Pemkab atau di mana? Di bawah apa namanya itu? Pohon palem atau agak ke utara sedikit. Nah, karena memang letaknya kami tinggalnya di alun-alun ya harus rela berkumpul dengan berbagai macam penjual, berbagai macam orang yang punya kepentingan terhadap bisnis dan semacamnya, sehingga kami pun Bapak dan Ibu guru kami juga mengalah Pak, tiap hari tidak bisa parkir di depan sekolah, jadi agak jauh naruhnya itu karena PKL-nya lebih pagi Pak dari kita, baru kalau hujan, nah hujan baru tidak ada orang jualan, tapi setelah itu hujan reda datanglah penjualnya, nanti didesain menjadi miliknya, lahan itu menjadi milik dia, dan itulah kesulitan kami. Karena itu Bapak kami sarankan untuk bisa parkir di depan Pemkab di alun-alun, itu tinggal nyebrang ke jalan. Saya kira itu ya Pak. Untuk yang nomor 2 akan dijawab oleh koordinator kurikulum. Silakan Bu. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, kami dari sekolah tetap menyampaikan ke guru-guru untuk memberikan respon ya, menyampaikan respon kepada Ananda, kepada orang tua ya, tentang perkembangannya Ananda. Mungkin di sini Bapak mungkin ada pernah kejadian yang pernah dialami, mungkin bisa disampaikan ya, jadi agar kami lebih jelas menangani itu. Kalaupun tidak bisa disampaikan di forum ini, Bapak bisa jabri kami ya. Kalau memang bisa, alhamdulillah, sehingga kita bisa diselesaikan di sini. Mungkin dari wali murid yang lain juga pernah mengalami seperti itu. Ya, Bapak. Mohon izin Bapak Ibu penyangga, izinkan penyangga. Izinkan penyangga. Terkait dengan PKL, memang gampang-gampang susah untuk memindahkan itu. Mungkin ada win-win solution, Pak. Bisa memberikan atau bersurat ke Pemda, ke pemerintah daerah. PKL itu buka lahan di tempat parkir itu salah. Nah, kalau memang kita sudah mengalah, Bapak Ibu yang lain, sebentar Pak. Bapak Ibu tolong suaranya tolong dimatikan dulu bagi yang lain biar tidak terganggu. Seandainya PKL-nya itu dinaikkan saja, kita besok parkir. Jangan ikut nanti. Oh gitu. Oke. Terus sudah. Punya Pak Hendra, mohon di-on-kan lagi audionya Pak. Halo, ya, bisa ya, juga. Silakan. Gini, saya ulangi lagi bahwasanya PKL membuka lapak di tempat parkir itu juga menyalahi aturan, Bapak. Sehingga kita dipaksa untuk mengalah secara manusiawinya gitu, ya. Tapi ya, kalau melihat masa menyalahi aturan, mungkin Pak Kepala Sekolah bersurat ke Pemda dengan mencari win-win solution. PKL-nya itu sekalian aja dinaikkan ke trotoar itu, Pak. Itu kan ada space juga. Mungkin seperti itu. Sehingga itu ada space lagi untuk parkir. Dan kalau seandainya kita parkir bukan di depan sekolah, itu ada juru parkir, Pak. Pagi kita ngantar 2.000, kemudian pulang kita jemput 2.000, 4.000. Mungkin kalau di depan sekolah kita bisa ada petugas keamanan, di situ kita enggak memberikan ada fasilitas dari sekolah itu. Nah, kemudian untuk yang kedua tadi, pertanyaan kedua, saya sangka
Mungkin Bapak Kepala Sekolah sudah tahu, mungkin ada di grup terkait siapa yang belum merespon. Nah, ini harapan kami untuk diberikan bimbingan kepada Bapak Ibu Guru agar dapatnya memberikan respon terkait apapun itu masalah. Baik itu pribadi untuk dikesampingkan, karena sesuai dengan tupoksinya, guru adalah pembimbing dari Siap. siswa-siswinya. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, silakan. Ada angkat tangan, Pak Lutfi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya wali murid dari Muhammad Adib. Ya. Untuk efektivitas jam siang, Nun Sewu, selama ini saya mengalami sendiri bagaimana anak-anak itu belajar di jam-jam siang. Oke, saya lihat tadi dari jadwal pelajaran itu juga ada bukan yang di jam siang itu apa tidak sebaiknya hanya mulok saja. Untuk tematik atau apa yang istilahnya yang membutuhkan energi atau kefokusan anak-anak itu dijadwalkan pada pagi hari mawon. Karena kami sebagai orang tua juga tahu kapasitas anak. Jadi kalau jam siang biasanya itu jam tidur, karena selama ini belum full day ya, jadi jam tidur. Jadi biasanya kalau sudah di atas jam 12 itu sudah mulai apalagi untuk kelas 1 kan masih menyesuaikan. Itu masukan dari kami. Kalau sudah sekian mawon nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Untuk jadwal kita sudah mix sedemikian rupa karena ada beberapa Bapak Ibu guru yang harus mengajar berlevel-level. Jadi ada yang ngajar kelas 1, gabung ngajar kelas 2, gabung ngajar kelas 3. Jadi tidak bisa tematik harus di awal terus gitu nggih, dan mulak harus di bawah terus. Dan di sini kami sudah berupaya untuk mengurangi kejenuhan anak dengan mengubah shift tersebut. Jadi ada shift pagi dan juga shift sore. Begitu Ibu. Terima kasih. Izin bertanya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu. Itu ada yang angkat tangan kayaknya Pak Lutfi. Ya, saya Bapak. Oke, monggo silakan. Saya orang tua dari Naura dan Ahdan, karena kebetulan anak saya 2 orang di sini, kelas 3 dan kelas 1. Namun kebetulan Ahdan ini absen kecil awal nggih. Kemudian mbaknya di absen akhir. Seandainya memang pembagian shift ini berdasarkan nomor absen, sedangkan rumah saya ini di Mahiang 14 km, seandainya jika kemudian mbaknya ini atau adiknya minta kebijakan lah Pak, biar kami tidak bolak-balik untuk jemput sehari 3 kali nggih, ngantar jemput kemudian jemput lagi gitu. Bisakah seandainya si mbak ini ikut sesi pagi begitu? Itu saja pertanyaan saya, karena saya yakin yang kondisinya seperti saya tidak hanya saya saja. Saya yakin ada orang tua yang mungkin anaknya memang ada 2 atau 3 yang masih sekolah di Istiqlal Amin begitu. Terima kasih. Monggo Bu Mas Ito. Ya, terima kasih Ibu untuk
yang permohonan seperti ini juga sudah banyak yang masuk ke kami, artinya kakak dengan adik disatukan. Nggih. Nanti Ibu, nanti akan kami lihat kondisinya, nggih, kita jalani dulu. Nggih. Pada intinya bersamaan nggih, adik dan kakak, entah shift pagi atau shift sore. Nggih. Jadi nanti akan kami kondisikan. Nggih. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Ya, Bapak Lutfi. Ya, gini. Ya, silakan Bapak. Saya dari orang tua BA kelas 6B. Yang saya pertanyakan tentang vaksin, Pak. Apakah yang belum vaksin itu boleh masuk? Terus pertanyaan yang kedua untuk pelajaran PJOK itu selama ini mulai dari kelas 5 Ananda itu tidak punya rangkuman, sedangkan di ujian itu kan merupakan materi, bukan praktek. Nah, di PJOK itu kebanyakan prakteknya, sedangkan materi terus pemberian rangkuman-rangkuman itu enggak ada sama sekali dari pihak guru. Nah, mohon itu aja Pak pertanyaannya. Makasih. Terima kasih Bapak. Monggo langsung ditanggapi. Nggak tahu nyimak Mbok darinya lo di video. Satu. Yang pertama Bapak tentang vaksin. Kalau kelas 6, insya Allah sudah umur 12 nggih Pak putranya? Injih. Usianya sudah 12, masuk 12 nggih? Injih, sudah. Diikhtiarkan untuk dapat mengikuti vaksinasi Pak. Karena sekarang sudah didata oleh Bignas Kabupaten bagi Anda yang sudah usia 12 untuk segera mengirimkan rekam vaksinasinya itu bagi biasanya anak kelas 6 biasanya sudah banyak yang sudah mengirimkan. Nah, bagi yang di bawahnya masih ditoleransi. Sehingga nanti ini masih ada waktu berapa hari Pak ini? Sekarang masih tanggal 22, masih sekitar 10 hari ke depan. Ada 13 hari ke depan. Monggo sudah banyak Pak vaksin untuk kelas 6 yang ber-12. Nah, kemudian yang umur 5 umur di bawahnya itu kayaknya masih belum ada Pak di Jember. Nah, di Jakarta baru ada yang saya baca informasi itu. Di Jember belum ada Pak itu. Dimaksimalkan untuk kelas umur 12 tahun dulu di Jember itu, dan untuk para orang tua. Karena di Jember orang tua yang vaksin ternyata masih belum mencapai persentase yang diinginkan oleh PMK. Kemudian yang kedua monggo dijawab oleh Ibu Koordinator Kurikulum. Baik, terima kasih Bapak. Untuk materi PJOK, kemarin selama kita online, itu ada materi berupa video, baru anak-anak mempraktekkan. Sedangkan untuk PTM, itu anak-anak diberi materi terlebih dahulu, baru juga praktek. Sedangkan materi secara rinci itu ada di buku pemerintah, buku PJOK, itu juga sudah ada. Nah, nanti apabila memang seperti itu, nanti mohon disampaikan maksudnya yang materi yang mana, yang belum tersampaikan, nanti akan kami cross check kembali dengan guru tersebut. Setahu saya seperti itu Bapak. Jadi kalau waktu online ada video materi, kemudian praktek. Sedangkan materi secara utuh itu ada di buku pemerintah, di buku PJOK. Terima kasih. Iya Bu, mohon menanggapi Bu ya untuk PJOK. Saya udah beberapa kali tanya ke wali murid waktu itu tentang PJOK. Nah, di sana kita tidak dikasih yang namanya rangkuman. Sedangkan kalau membaca di buku dari pemerintah sangat membingungkan Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya juga pernah yang dialami Ananda itu pertanyaan yang di waktu kelas 5 itu di luar dari itu pertanyaannya. Yaitu waktu itu Pak Lukman, nggak salah itu. Nah, mohon untuk
dikasih rangkuman pada akhir-akhir materi seperti itu Bu. Yang saya mau minta itu rangkumannya dari jadi biar dipelajari, biar anak-anak itu bisa mengerti gitu. Siap. Sip. Oke, Bapak, terima kasih. Nanti akan kami sampaikan untuk rangkumannya, nanti bisa di-mix dengan proses pembelajaran, ya. Dan di sini untuk anak-anak mohon literasi membacanya juga terus tetap didukung, ya, karena sekarang anak-anak harus banyak membaca, ya. Begitu, Bapak. Terima kasih. Sip, bagus. Dari pertanyaan yang chatting mungkin ada lagi. Dari chatting dibaca Pak itu pertanyaannya. Untuk pelaksanaan UH, ya. Kelas berapa Pak itu? Kelas 1C. Oke, monggo dijawab Ibu. Oke, baik. Untuk informasi PH, ini harapan dari Ibu, itu H-7, kemudian pasnya ada latihan. Nanti kami akan upayakan, tetapi di sini dengan catatan ketika kami memberikan informasi H-7 kan jauh, mohon informasi itu disimpan. Kadang ada beberapa dari wali murid itu juga ada yang lupa, loh kapan informasinya, gitu. Jadi mohon nanti misalkan diberikan informasi yang jauh-jauh hari, mohon informasi itu disimpan, Jadi nanti akan kami upayakan. Terima kasih. Untuk pas, insya Allah, insya Allah jika ada waktu lebih, kita upayakan untuk memberikan latihan-latihan soal. Andaikan tidak ada waktu, Bapak Ibu bisa membuka kembali soal-soal ulangan harian, itu bisa digunakan untuk persiapan PAS maupun untuk kenaikan kelas, begitu. Itu pertanyaan selanjutnya dari Kevin kelas 4D. Ya, SPP bagaimana? SPP masih tetap dulu seperti sebelumnya. Tidak ada tambahan apapun. Jadi tetap dipotong 15%. Itu Bu, dari Kevin 4D. Monggo di selanjutnya dari ada yang angkat tangan Pak Lutfi. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Monggo disebutkan siswanya dan kelas. Indikasi Nabila Bapak. Monggo Pak, disilakan. Monggo. Untuk kelas ujiannya bagaimana ya nanti pagi? Karena kami juga belum ada verifikasi ujian kelulusannya Pak. Buat informasi. Terima kasih itu aja. Monggo jawab Bu. Ujian kelas 6 Bu, Mas itu. Iya. Iya. Terima kasih Bapak untuk kelas 6, Seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarin memang di awal kita ada pandemi itu tiba-tiba tidak ada ujian, Untuk berikutnya di saat pandemi juga ketika tidak ada persiapan itu tiba-tiba ada ujian. Tapi masih ada waktu, kemarin sekitar 1 bulanan kita persiapkan. Nah, untuk yang sekarang masih belum ada informasi. Tetapi di sini kami tetap mempersiapkan kelas 6, baik ada ujian maupun tidak ada ujian dengan cara bimbingan di setiap hari Sabtunya. Nanti meskipun nanti kelas 6 itu ada kegiatan belajar hari Senin sampai Jumat, nanti bimbingannya tetap dilaksanakan di hari Sabtu. Begitu Bapak. Itu Bapak. Jadi kelas 6 masih menunggu informasi lebih lanjut dari Dignas. Sampai dengan saat ini belum ada informasi. Yang ada kemarin itu asesmen nasional untuk kelas 5. Kelas 6 insya Allah mungkin dalam waktu dekat sudah ada informasi. Mohon ditunggu dengan sabar. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dibacakan lagi Pak chatting.
Kalau bisa pramuka offline saja. Kalaupun misalnya tetap online, kami mohon jangan jam 13, soalnya anak-anak jam segitu sudah bad mood. Coba dijawab, Ibu gimana Bu Masito? Pak, Sabtu pagi atau Minggu pagi gitu ya enggak ya? Minggu pagi istirahat Bapak. Baik Bapak, untuk kegiatan pramuka memang ini ada perubahan. Kemarin kita kan kalau jadwalnya online dan PTM-nya ada 2 hari, itu masih kita bisa gunakan di hari Jumat. Tetapi untuk KBM besok itu dengan jadwal yang seperti itu tidak memungkinkan digunakan untuk online di hari Senin sampai Jumat. Nanti untuk pramuka kami upayakan di jam pagi, dan andaikan pagi, waktu yang bisa kita gunakan adalah di hari Sabtu pagi. Kalau untuk hari Minggu itu untuk istirahat di rumah. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Fahmi Muhammad. Maaf mau menanyakan seragam sekolah untuk kelas 5. Kapan mulai ditertibkan? Mohon info sebelumnya karena seragam sudah tidak ada yang cukup karena kekecilan. Wah, ini berhasil berarti di rumahnya. Untuk seragam Bapak Ibu tidak usah dirisaukan, yang ada dulu dipakai. Pakai baju muslim silakan, pakai baju yang lain juga silakan, yang penting rapi, silakan pakai ke sekolah. Nanti kalau sudah full day, sudah masuk, sudah aman, nanti kita tertibkan untuk pakai seragam. Jadi seragam monggo silakan, untuk hari-harinya sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau Senin itu merah putih, Senin Selasa gitu. Senin Selasa itu merah putih, Rabu biru. Kemudian Kamis yang kelas 1 sama kelas 1 itu pakai batik hijau yang ada masjid jamiknya itu. Untuk kelas atas pakai yang warna hijau biasa itu. Kemudian hari Jumat pakai pramuka silakan. Karena kemarin Sabtu masih masuk, itu inginnya sampai dengan Sabtu. Tapi kembali kita kalau sudah full day akan Sabtu akan kembali istirahat di rumah. Jadi belajarnya sampai dengan hari Jumat. Monggo hari Jumat itu dipakai pramuka saja. Sehingga yang punya, yang masih sedang, yang masih muat, yang tidak muat, tidak usah dirisaukan, pakai yang ada. Bapak Ibu tidak usah sekarang itu repot dengan seragam. Seragam itu saya bilang nomor 27. Sekarang yang penting putra putrinya menjenengan ketemu dengan gurunya dulu. Itu nggih, Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian selanjutnya uji coba shift pagi dan siang ini sampai berapa lama nggih? Wallahu a'lam bishawab. Untuk ngaji apa setiap shift ada? Ananda ngajinya mulai kurang lancar. Ada, makanya kami jadwal ngajinya itu setiap hari Bu di sekolah. Jadi karena itu bertemulah dengan ustadz-ustadzahnya. Apalagi baca Al-Quran itu sangat urgen sekali. Makharijul huruf itu harus ketemu dengan gurunya. Kalau online bisa sebetulnya, tapi menurut saya kurang afdol. Jadi bertemu itu ya harus di depan gurunya. Sehingga pembetulan makharijul huruf tajwidnya itu akan lebih mantap. Gitu nggih, Bapak Ibu. Kelas 6, lokasi kelasnya tetap di masjid yang lama. Nah, ini ada yang baru Bapak Ibu sekalian. Kelas 6 nanti akan menempati gedung baru. Di mana gedungnya? Di belakang Masjid Jami baru. Tempat TPQ di lantai 2. Karena jumlah siswa kita sudah semakin banyak Bapak Ibu, sekarang sudah 613. Nah, kelas 6 akan ke depan akan tempatnya disediakan di sana. Nah, sehingga nanti kelas 6 tentu akan lebih kondusif, tidak ada rame, tidak ada suara-suara berisik dari adik-adik kelasnya, sehingga nanti kelasnya di sana bersama dengan guru-gurunya juga di sana.
Makanya bagaimana? Nanti aja makanya kita pikirkan kalau sudah pandemi sudah selesai. Sekarang kan belum ada makan. Nah, sholatnya gimana? Apa? Sholatnya di sana kita akan laksanakan mungkin sholat di sana sehingga tidak wirawiri ke sekolah awal. Gitu nggih Bapak Ibu? Menyangga jawab pertanyaan Bunda Darin, membuka kembali materi ulangan harian. Jujur saya agak kesulitan membuka GCR karena untuk PH kan secara daring, jadi mungkin bisa berupa lembaran sehingga mudah bagi saya mempelajarinya. Monggo dijawab Ibu Masito. Ya Ibu, untuk PH dengan berubahnya model pembelajaran kita otomatis juga berubah. Nanti PH semester 2 berupa lembaran dan lembaran akan dikembalikan ke siswa, bisa disimpan di rumah, nanti bisa dipelajari kembali untuk persiapan PTS, PAS maupun kenaikan kelas begitu. Gitu nggih. Selanjutnya kenapa cuma potongan 15% dari siapa nih Pak? Asyifa kelas berapa? Oke, coba tampilkan lagi. Kelas 1. Kenapa cuma potongan 15% padahal waktu PTM tidak ada makan dari sekolah? Emangnya uang makan cuma 50% dari SPP. Nah, Bapak Ibu langsung bertanya ke yayasan. Pengambil kebijakan tentang potongan 15% itu oleh yayasan dan itu sudah disepakati dulu ketika bertemu dengan Bapak Ibu wali murid dulu mungkin baru pandemi itu ya. Tempatnya di Masjid Baru Kubah Utara yang saya ingat itu. Jadi sekolah tidak berkompeten untuk menjawab ini karena untuk SPP dan sebagainya itu mutlak kebijakan yayasan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang angkat tangan Pak Lutfi. Di situ, ini digawe mantenan. Mantenan, main game. Oh. Monggo yang mau mantenan segera persiapan. Ada Pak Lutfi ya? Iya. Boleh, nanti ya. Sudah tidak ada? Mohon motivasinya juga dari Bapak Ibu guru tiap mata pelajaran untuk memotivasi anak-anak untuk belajar. Mungkin dengan cara video call karena dari orang tua aja kadang-kadang anak-anak tidak mendengarkan. Mungkin sekali-kali video call beberapa anak diajak ngobrol oleh Bapak Ibu guru agar anak-anak juga mengenal Bapak Ibu gurunya. Kalau cuma disuruh lihat video kadang juga membosankan. Bagus sekali Bapak Ibu. Sip, terima kasih sarannya dan ini akan lebih bermakna. Kita ketemu langsung nanti ketemu di sekolah dengan Bapak Ibu gurunya nggih. Selamat. Mungkin masih ada lagi Pak Lutfi. Monggo Bapak Ibu disampaikan manakala ada hal yang perlu kami perbaiki ke depan supaya pelayanan kami ke depan lebih baik, putra-putri kita di sekolah lebih aman, lebih enak. Apa yang harus kami perbaiki sehingga Bapak Ibu lebih nyaman, tidak ada rasa was-was meninggalkan putra-putrinya di sekolah. Selanjutnya ini seragamnya sampun kami lunasi beberapa bulan yang lalu. Tapi sampai hari ini belum selesai Ustaz. Aduh bagaimana ya? Nah, gitu nanti kami tanyakan ke bagian pemesanan seragam. Dari siapa Pak itu Pak? Oh kalau tidak ada namanya atau kelasnya kami sulit Bapak Ibu. Mohon disertakan nama dan kelasnya sehingga kami nanti akan kami sampaikan ke bagian TU bagian mencatat dan pemesanan seragam. Ibu, terima kasih atas pertanyaan dan sarannya. Halo. Halo. Ada lagi? Nah ini. Halo. Seragamnya, bisakah dirandom agar anak saya tidak hanya mengenal temannya absen 1 sampai 5?
1 sampai 15. Oh, bagus sekali. Monggo, Ibu Masita dijawab ini. Terima kasih. Untuk sementara kita jalani dulu nggih 1 sampai 15 karena wacananya ke depan itu mau full day. Ya, kalau full day insya Allah akan kenal semuanya absen 1 sampai dengan absen 28 atau absen 30. Nggih, begitu nggih. Insya Allah nanti kalau sudah full day akan kenal loh Bu semuanya. Bukan hanya kenal di kelas itu, lintas kelas insya Allah juga akan kenal. Nah, mohon bersabar dulu karena juga sekarang masih belum boleh banyak-banyak begitu, dan kami pun ini berikhtiar untuk itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu guru pasti pusing ngurus anak-anak kita di masa pandemi ini. Iya, sudah disampaikan tadi di awal. Pusing kami itu 27 kali dari pusingnya sampean. Kalau sampean itu ngurus 1 anak, kami itu ngurus 28 anak di kelas itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Lagi Pak. Semoga ilmu anak kami yang diperoleh dari jenengan semua berkah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. 5 menit lagi Bapak Ibu kita akan akhiri. Monggo yang mau bertanya langsung bertanya atau lewat chat yang disiapkan. Halo. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kami kembalikan lagi kepada moderator untuk dapat menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas sediaan Bapak Ibu wali murid semuanya menyempatkan waktu untuk bisa bertemu pada hari ini. Semoga informasi yang sudah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan salam buat putra putri kita di rumah. Belajar yang giat, baca Al-Quran, sholatnya jangan telat. Oke? Bapak Ibu di rumah punya kewajiban untuk itu. Dulu ketika kita wawancara, Bapak Ibu semuanya, saya masih mencatat bahwa membaca Al-Quran di rumah, kemudian sholat di rumah adalah bagian dari kewajiban Bapak Ibu untuk dapat mendampingi dan memberi contoh di rumah. Oke? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma waffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu semuanya, seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini telah kita lalui bersama. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.